Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Dia karena masih diberikan kesempatan sampai saat ini untuk mendengarkan suaranya. Maka harusnya waktu ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa, sekiranya Dia berkenan memberikan kita pemahaman yang benar terhadap firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk belas kasihan dan pertolongan-Mu yang kami terima sampai saat ini. Kami mau belajar firman-Mu, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh memahami isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-13 dan 14. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Salah satu bukti seseorang telah bertobat atau seseorang telah disebut sebagai anak Tuhan, maka mereka tidak akan henti-hentinya menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak akan berhenti menebarkan firman Tuhan. Mereka akan terus menyatakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang bertobat ialah pasti ia senang menceritakan segala kebenaran. Sehingga ketika pemazmur menuliskan kata ini, dia berkata, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Dalam bahasa yang lain, kata hukum yang Kau ucapkan ini sama artinya dengan segala ketetapan yang adil yang Engkau telah nyatakan. Sehingga orang yang telah percaya kepada Tuhan pasti akan senang membicarakan mengenai keadilan, mengenai kesucian, mengenai apa yang berkenan di hati Tuhan, dan mereka mau orang lain juga memahami hal yang sama. Maka pertanyaannya bagi kita, apakah selama ini kita senang membicarakan hal-hal yang demikian? Jikalau kita tidak senang atau bahkan kita merasa bosan saat mendengar hal-hal yang demikian, maka perlu untuk mewaspadai. Jangan-jangan kita belum bertobat, atau jangan-jangan Tuhan belum hidup di dalam diri kita. Jikalau Tuhan sudah ada dalam diri kita, maka pasti kita akan senang menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira. Biasanya orang kalau ditegur, dia langsung marah. Ada juga orang yang ditegur, dia tersinggung. Ada juga orang yang ditegur, dia langsung tidak mau bicara lagi dengan orang yang menegurnya. Tetapi ada hal yang unik dari ayat yang ke-14 ini. Katanya ketika Tuhan memperingatkan, maka dia bergembira. Maka apakah kita bergembira saat kita ditegur atas dosa-dosa kita? Mungkin Tuhan berbicara lewat orang lain. Mungkin orang itu lebih muda dari kita, mungkin orang itu jauh lebih tidak berpengalaman dari kita, atau mungkin orang itu tidak berpendidikan seperti kita, tetapi mereka menegur kita atas dosa kita. Maka pertanyaannya, apakah kita bergembira? Tuhan bisa saja berbicara lewat apapun. Ya jelas tentang firman-Nya, ya jelas tentang kebenaran, ya jelas tentang kebaikan. Kita bisa menemukan semua peringatan Tuhan di dalam Alkitab, tetapi Tuhan tidak menutup kemungkinan ia juga berbicara lewat orang lain. Maka apakah kita bergembira saat kesalahan dan dosa kita ditegur? Maka ciri yang kedua saat orang disebut bertobat ialah ketika mereka bergembira dosa mereka ditegur oleh Tuhan. Maka ada hal lain yang ditambahkan oleh pemazmur dengan berkata, seperti atas segala harta. Firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta itu sangat erat dengan hati manusia. Jikalau hartanya banyak, biasanya mereka akan senang, biasanya mereka akan merasa bergembira. Tetapi banyak juga orang yang hartanya banyak tetapi mereka sering berada dalam kesedihan. Namun yang ingin dikatakan pemazmur ialah ketika Tuhan menegur kita, kita harusnya bersenang-senang, kita harusnya bergembira, layaknya seperti kita mendapatkan harta. Tidak ada orang yang bersedih saat mereka diberikan uang atau diberikan berlian atau diberikan perhiasan yang lainnya atau diberikan rumah baru atau diberikan harta yang lain. Tidak ada yang sedih. Maka harusnya peringatan Tuhan itu
tidak membuat kita sedih karena kita tahu Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran. Sama seperti kita mendapatkan harta yang baru. Maka jikalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita senang membicarakan tentang firman Tuhan? Dan yang selanjutnya, apakah kita bergembira saat Tuhan menegur kita? Maka kiranya Tuhan menuntun kita, dan marilah terus baca firman Tuhan supaya kita tahu kehendak Tuhan itu apa, supaya kita juga ditegur atas dosa-dosa kita. Ia sudah menyatakan kehendaknya dalam Alkitab, maka bacalah. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memampukan kita untuk memuliakan Dia dan taat kepada firman-Nya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia pertolongan-Mu yang menuntun kami sampai sejauh ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, maka tuntunlah kami untuk taat kepadanya. Biarlah kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dan senang menceritakan firman Tuhan dan bergembira saat Engkau ingatkan kami dengan peringatan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.